Oke, adik-adik kita buka acara kita hari ini. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu secara live di Zoom ya. Di Zoom meeting untuk acara kita hari ini adalah bedah soal TPS ya. Khususnya bedah soal TPS-nya itu terkait dengan subtesnya pengetahuan kuantitatif dan juga penalaran umum ya. Nah, hari ini sudah ada nih narasumber kita, kakak yang pintar nih, yang sudah siap mau bahas materi, mau bahas soal ya kak ya. Ada Kak Rofik ya. Kak Rofik, apa kabar Kak Rofik? Alhamdulillah baik kan ya. Alhamdulillah. Nih, Ya. adik-adik mungkin udah nggak asing lagi dengan Kak Rofik ya. Apalagi kalau yang di Venter. Kalau yang dari unit Venter pasti udah kenal nih sama Kak Rofik. Nah, teman-teman yang lain juga, adik-adik yang lain juga kalau sudah mengikuti apa pembahasan TPS, kita setiap bulan ada pembahasan TPS ya. Ini juga untuk kuantitatif dan juga penalaran umum, biasanya memang yang membahas soalnya Kak Rofik juga ya. Biasanya kita YouTube ya Kak ya, atau kita share-nya Ya, berupa video YouTube ya. Nah, video. khusus hari ini sengaja nih kita buat langsung dalam live class di Zoom meeting ini ya. Biar adik-adik siapa tahu mungkin nanti pengen nanya langsung gitu ya, ada yang masih kurang jelas dan pengen ditanyakan langsung ke Kak Rofi, gitu ya. Jadi untuk adik-adik semua, semoga semua bisa mengikuti apa yang nanti disampaikan oleh Kak Rofi, ya. Nanti untuk soal akan di-share juga, ya. Soalnya nanti akan di-share, nanti kakak share di kolom chat ya. Jadi nanti adik-adik bisa cek di sana. Oke. Kak Rofik udah siap, Kak Rofik? Oke, siap Teh Nelly. Oke, baik. Kalau sudah siap, saya persilakan saja waktunya saya berikan pada Kak Rofik. Mangga, Kak. Oke, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga iya, makasih ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dan masih tetap semangat untuk terus belajar meskipun mungkin sekarang kondisinya kalau di sekolah mungkin masih online ya, meskipun sudah mulai ada tetap muka yang terbatas mungkin ya, tapi tetap apa ya, rasanya belum serasa sekolah offline yang sebenarnya mungkin ya, karena memang masih terbatas ya. Oke, sebagaimana yang tadi dibilang sama Teh Nelly ya, kita akan bahas untuk hari ini dua subtes dalam TPS, yaitu berkaitan dengan penalaran umum dan juga pengetahuan kuantitatif. Nah, di penalaran umum, mungkin ya tadi ya, kalau adik-adik yang pernah ikut di atau mengikuti pembahasan sebelumnya, di sini kita akan bahas langsung spiral ya. Maksudnya di sini kita tidak akan membahas suatu topik tertentu karena memang untuk penalaran umum dan juga pengetahuan kuantitatif ini tidak ada apa ya istilahnya kisi-kisinya dengan matematika misalkan atau kimia, fisika, biologi ya, ataupun pelajaran TKA yang ada di Soshum. Itu kan jelas ya ada kisi-kisinya meskipun tidak disebutkan oleh pemerintah tapi atau oleh panitia LTMPT-nya ya. Tapi setidaknya kita punya gambaran dari sebaran soal setiap tahunnya, gitu kan? Setiap tahun itu muncul soalnya tipenya ini gitu ya. Hampir setiap tahun misalkan yang muncul adalah soal-soal tertentu. Nah, jadi kita bisa memprediksi juga tahun ini yang muncul, oh kemungkinan soalnya terkait dengan ini, gitu ya, terkait dengan bab misalkan kalau di matematika ada limit, turunan dan lain sebagainya, gitu. Nah, tetapi kalau di penalaran umum dan juga pengetahuan kuantitatif ya sesuai namanya penalaran ya. Jadi yang dicek adalah bagaimana kemampuan kalian menalar atau memberikan penalaran terkait dengan soal-soal yang akan diberikan. Ya, tipenya bervariatif ya. Tipenya variatif, ada yang menganalisis teks ya atau wacana, kemudian ada logika ya, ada juga nanti berkaitan dengan ya penalaran yang berkaitan dengan membandingkan beberapa hal ya, beberapa kejadian, dan juga nanti mungkin ada sedikit hitung-hitungannya gitu ya mungkin.
baik itu dalam bentuk pola bilangan, pola huruf, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kuantitatif. Nah, yang menarik di tahun 2021 ini, penalaran atau pengetahuan kuantitatif ini sudah mulai masuk materi-materi matematika dasar ya. Kenapa? Karena memang kalau anak soshum kan, atau kalian yang memilih tesnya nanti tes soshum, untuk tahun ini tidak ada TKA-nya matematika. Jadi nggak ada tuh matematika soshum ya, makanya nanti di TPS-nya otomatis ada ini beberapa konsep matematika yang masuk gitu ya. Oke, nah share lagi ya. Soalnya sudah di-share ya, soalnya sudah di-share di sana ada, kalian bisa download ya dari link yang sudah diberikan di kolom chat untuk file soalnya. Di sini saya juga akan share screen ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas dari kalian ya, silakan boleh langsung di unmute saja atau mau raise hand terlebih dahulu boleh ya, silakan. Kapanpun ya mau memotong pembicaraan saya juga nggak apa-apa. Oke, nah nanti kalau kalian download di file atau di link yang sudah di-share barusan di kolom chat, di sana bisa kalian download dua file ya. Yang pertama umum, ini ya, penalaran umum. Di sini terdiri dari 20 soal, ada wacana ya, kemudian ada pola bilangan di sini, ada logikanya, ada gambar juga, ada penalaran ya, ada ngitung-ngitungnya sedikit nih ya, tapi masih simpel. Kemudian nanti ada yang kuantitatif ya. Kuantitatifnya ini mungkin berbeda dengan tampilan yang ada di saya ya, karena ini udah saya edit agar bisa mudah kita coret-coret ya. Di sini kuantitatifnya sebenarnya kalau adik-adik yang ikut program khusus UTBK ya di Tridayanya, mungkin ini udah pernah dibahas juga sebenarnya di kelas ya, di kelas beberapa minggu ke belakang. Tapi di sini memang targetnya kita selain untuk yang program khusus ya, yang reguler apalagi kan, karena ini program bulanan untuk yang reguler, jadi terutama di tekankan untuk yang reguler ya. Jadi kita akan bahas juga di sini beberapa materi kuantitatifnya. Ya, untuk kuantitatif yang hari ini akan kita bahas, ini kebanyakan memang masih berkaitan dengan aritmatika ya, atau yang hitung-hitung lah ya, intinya kayak gitu, masih dalam bentuk perhitungan. Oke, nah silakan udah di-download mungkin ya, karena kenapa harus kalian download terlebih dahulu, karena di sini untuk penalaran umum pun saya udah setting ya, harusnya yang kalian dapatkan soalnya itu seperti ini ya bentuknya. Tapi ini agak sempit ya kalau kita harus coret-coret di sini, jadi saya coba membuat soalnya menjadi seperti ini. Oke, kita langsung mulai pembahasannya ya. Kita langsung bahas terkait dengan soal penalaran umum terlebih dahulu, nanti baru kita masuk ke soal yang kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatifnya. Oke, nah yang pertama nih, di soal sebenarnya di sana ada teks ya yang terdiri dari teks ya berupa kalimat ya, berupa paragraf-paragraf yang kemudian ada juga di sini suatu grafik ya atau diagram batang yang menunjukkan katanya terkait dengan perkembangan harga tanah di Jabodetabek ya dari tahun 2009 hingga 2014 gitu ya. Nah, jadi untuk teksnya sendiri silakan kalian boleh lihat ya di file soalnya. Nah, tapi kalau di penalaran umum, karena di sini bukan subtes apa namanya satu lagi itu KMBM ya, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, di sini hanya kemampuan bernalar. Jadi sebenarnya kalau kalian tidak terlalu memedulikan ya, tidak terlalu memperdulikan isi teksnya juga sebenarnya nggak terlalu masalah. Ya, kecuali kalau memang pertanyaannya masih kurang jelas dan harus kita lihat dari teks. Nah, kalau di sini ini saya rasa pertanyaannya sudah cukup jelas, yaitu berdasarkan paragraf 2, jika kita memegang reksadana saham dalam periode yang panjang, nah minimal katanya 3 tahun ya, maka return yang akan kita dapatkan itu adalah 17% per tahun.
Ya, gitu. Nah, tetapi Pak Tono memperoleh return ini hanya 5% dari reksadana katanya. Gitu. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini disebut dalam logika matematika itu sebagai yang namanya modus tollens. Nah, mungkin adik-adik ada yang pernah dengar ya. Ada 3, ada modus ponens, ada modus tollens, dan juga ada silogisme. Nah, kita bahas dulu modus tollens. Modus tollens itu bunyinya atau bentuknya adalah kita punya 2 premis ya, dan nanti ada kesimpulan yang dapat kita tarik. Premis pertama ini bentuknya adalah jika P maka Q. Itu implikasi ya, jika P maka Q. Seperti di kalimat ini, jika kita memegang reksadana dalam periode yang panjang minimal 3 tahun, maka Q-nya adalah return 17% per tahun bisa diperoleh. Nah, tetapi kalau modus tollens, premis keduanya adalah negasi dari Q. Artinya, kebalikan dari Q yang justru terjadi. Yaitu dalam kasus ini adalah Pak Tono memperoleh return 5%, artinya tidak 17%. Ya kan? Atau kurang dari 17%. Gitu. Nah, kalau dalam modus tollens, kesimpulan yang bisa kita ambil itu maaf ya, tiba-tiba keluar sendiri ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini mohon maaf kalau nanti mungkin agak sering keluar sendiri gini ya. Biasa kalau Sabtu itu pagi-pagi suka telat ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Sehingga di sini yang bisa kita simpulkan adalah negasi P atau Pak Tono memegang reksadana saham yang periodenya itu kurang dari 3 tahun. Kebalikan dari lebih dari sama dengan itu adalah kurang dari. Oke, nah sekarang untuk soal yang kedua saya akan bahas dulu sedikit ya. Selain modus tollens yang memenuhi atau yang valid ya dalam penarikan kesimpulan itu ada 2 lagi, yaitu yang pertama diistilahkan sebagai modus ponens. Ya, modus ponens ini premis pertamanya adalah jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah P. Maka kesimpulannya di sini adalah Q. Gitu. Ya, ini adalah modus ponens. Jadi kalau di sini, nah coba bisa kita lihat ya. Jika Anda menempatkan reksadana di pasar uang, maka kecil sekali resiko uang Anda mengalami penurunan. Jadi di soal nomor 2 ini, premis pertamanya, jika P maka Q-nya itu adalah, jikanya yang ini ya, P-nya itu adalah menempatkan reksadana di pasar uang, maka Q-nya itu adalah kecil resiko uang Anda mengalami penurunan. Nah, kemudian premis kedua dalam kasus ini adalah Bu Rini tidak menempatkan reksadana di pasar uang. Artinya dia tidak melakukan P. Berarti negasi dari P. Gitu. Maka apa kesimpulannya? Nah, coba kalian lihat di sini ya. Kalau misalkan jika P maka Q, kalimat keduanya P, itu kesimpulannya adalah Q. Tetapi kalau kalimat kedua atau premis keduanya negasi P, ini tidak dapat disimpulkan. Tidak ada kesimpulannya. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang tidak dapat ditarik kesimpulan ya untuk kasus yang ini. Kenapa? Karena gini, asumsinya adalah di sini kalau kita nyimpan uang di reksadana, ya maka kecil resiko uang kita mengalami penurunan, ya kan? Nah, tetapi kalau saya nggak menempatkan uang di reksadana, ya
Apakah pasti mengalami penurunan? Kan tidak juga. Gitu. Ya, tidak juga. Siapa tahu kalau saya nggak nyimpen di reksadana, misalkan saya nyimpennya di deposito gitu kan, bisa aja kan, saya tidak mengalami penurunan juga, gitu. Malah bisa bertambah juga. Ya, jadi seperti itu. Oke, kenapa Has? Jam 10 Saya ada mau aja. ditanyakan? Halo, siapa nih tadi? Oh, pencet kayaknya ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi penarikan kesimpulan yang valid itu hanya ada dua ya, yang ini modus ponens dan modus tollens kalau kalimat keduanya itu berupa satu kalimat saja. Dan yang terakhir ada yang namanya silogisme ya, silogisme. Kalau silogisme ini premis pertama dan premis keduanya itu berupa implikasi. Jadi jika P maka Q, kemudian jika Q maka R ya, dan ini kesimpulannya adalah jika P maka R. Ya. Nah, dalam kasus soal nomor 2 ini, dia tidak memenuhi salah satu dari 3 metode penarikan kesimpulan ini, ya, premis 1 dan premis 2. Sehingga jawabannya adalah yang E, alias tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kalau ada pertanyaan sekali lagi langsung aja ya, kalian boleh tanyakan, tidak usah ragu-ragu ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Nah, di sini kita sudah mulai melihat atau menganalisis dari grafik ya. Kita akan menganalisis grafik. Kita akan membahas bagaimana caranya, bukan membahas ya, lebih ke ya kita akan coba menjawab soal aja langsung, karena memang dari segi materi untuk menganalisis grafik itu sebenarnya ya tidak terlalu rumit ya. Kalian mungkin dari SD juga udah belajar ya bagaimana caranya kita membaca grafik ya, atau diagram seperti ini. Gitu. Nah, di sini di nomor 3 berdasarkan grafik harga tanah di atas ini ya. Pada tahun 2011, nah kita fokus di 2011 ya di sini, berarti di 2011 katanya Mr. X memiliki uang sebesar 90 juta. Oke, sepertiga bagian tanah di Bogor. Oke, berarti kita coba hitung aja ya. Maka Mr. X ini akan beli tanah di Bogor sebesar 90 juta dibagi 3 aja kan, berarti 30 juta rupiah. Gitu. Nah, sisanya dia gunakan untuk membeli tanah di Tangerang. Jadi, dia beli tanah di Tangerang, ini dengan uang berarti 60 juta. Ya kan? Sisanya dari 90 juta dikurangi 30 juta. Gitu. Total luas tanah yang ia beli adalah berapa? Ini ya. Oke, ini dengan asumsi dia harganya menyesuaikan apa yang ada di tabel ya, atau ada di grafik ini. Gitu. Nah, di tahun 2011 harga tanah di Bogor, nah ini Bogor Depok ya. Bogor Depok per meter perseginya itu adalah 2 juta. Ya kan? Artinya berapa luas tanah yang dia bisa dapatkan kalau punya uang 30 juta ya tinggal dibagi, ya kan? 30 juta dibagi dengan 2 juta. Maka hasilnya sama saja dengan 15 meter persegi. Ya, untuk yang di Bogor. Sedangkan untuk yang di Tangerang, nah harga tanahnya mahal nih ya. Kalau di Tangerang nih tahun 2011 itu adalah 6 juta. Gitu. Paling mahal nih di antara yang lain ya kalau di Tangerang pada tahun 2011. Berarti di sini luasnya karena dia punya uangnya 60 juta, kita bagi dengan 6 juta. Ya, berarti dia cuma dapat 10 meter persegi. Gitu. Ya, padahal beli aja di Bogor ya, tuh lebih luas ya. Tapi ini dia pengen punya juga di Tangerang katanya ya. Jadi belinya harus 2 nih, di Bogor beli juga, di Tangerang juga beli ya. Nah, berarti totalnya jelas ya, tinggal 15 tambah 10 yaitu 25 meter persegi. Oke, cukup mudah ya. Saya rasa ini masih gampang. Ya, sekali lagi kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan langsung raise hand, boleh di unmute juga langsung ya, atau kalau mau di chat juga boleh ya. Kalau malu misalkan mau di chat pribadi
Bisa kan di chat Zoom-nya pribadi, chat ke kakak bisa ya. Silahkan boleh. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Berdasarkan grafik harga tanah di atas, persentase. Nah, yang ditanyakan di sini adalah persentase. Nah, persentase kenaikan rata-rata harga tanah. Rata-rata harga tanah berarti yang kita lihat adalah baris ini, average land price ya. Average land price. Jadi rata-rata harga tanah, ya kan? Rata-rata harga tanah yang ditemukan. Dari tahun 2009, berarti dari sini nih 2009 ke tahun 2013, berarti sampai di sini ya. Sampai 2013. Nah, ingat kalau kita mau mencari persentase kenaikan atau penurunan ya, rumusnya itu adalah kalau kenaikan ya berarti tinggal akhir dikurangi awal dibagi dengan awal. Gitu ya, kalau kita ingin melihat persentase kenaikan. Jadi patokannya itu adalah awalnya. Ya, sehingga kalau kita ingin melihat kenaikan dari 2009 ke 2013, berarti di sini kita lihat akhirnya nih, yaitu 6.750.000 dikurangi awalnya adalah 2.675.000, ya kan, dibagi dengan awal, yaitu dibagi dengan 2.675.000. Gitu. Nah, jadi naiknya ini berapa persen? Nah, kita lihat aja dulu naiknya berapa ya. Ini kita hitung selisihnya, kemudian dibagi dengan harga asalnya. Itu berapa nih? 6.750 dikurangi 2.675. Ada yang mau ngitungin? Coba berapa? Nanti dibagi dengan 2.675.000. Ayo, berapa nih? 6 dikurangi 2, 4 juta nih pasti ya. 750 dikurangi 675 berarti sekitar 75.000 berarti ya. Gitu. Jadi 4.075.000 ini bisa kita coret aja, nolnya 3. Jadi tinggal 4075 dibagi dengan 2675. Ya, kalau kita hitung, ini kita hitung kasar aja ya, 2675 berarti kan ini 1 nih pasti ya. 1 dikali 2675 tetap ya, 2675 ini 00, 40 dikurangi 26 ini adalah 14. Ya kan? 14 tambahin nolnya 1 berarti 2675 kayaknya dikali berapa nih? Kali 5 kayaknya ya. Kali 5 nih kita coba ya. 5 kali 5 25, nanti ada sisa 2, 35 jadi 37 ya. Ada 3, 5 kali 6 ini 3, 13. Nah, gini ya. Berarti hasilnya adalah 5, 2, 6. 625. 6250 dibagi 26. Ya, sekitaran 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, 152%. Nah, kenapa kita tidak menuliskan persennya ya? Sebenarnya ini ditulis ya. Di sini adalah dikali dengan 100 ya, dikali dengan 100%. Gitu. Jadi 1, ini kan 1, sebenarnya ya, karena tadi ada nambah 0 di sini. 1,52 nanti dikali dengan 100%, hasilnya pasti 152%. Gitu ya. Oke, jadi ingat aja rumusnya ya. Tadi persen kenaikan tinggal akhir dikurangi awal dibagi awal. Kalau persen penurunan ya tinggal kebalik aja ya. Awal dikurangi akhir dibagi dengan awal. Tetap dibagi dengan awal ya. Oke, sekarang kita lihat masih nih berkaitan dengan grafik harga ini ya, harga tanah di Jabodetabek. Pada tahun berapakah harga tanah di Tangerang lebih murah dibandingkan harga tanah di Jakarta? Nah, kalau kita lihat harga tanah di Tangerang itu yang ini ya. Yang baris kedua, harga tanah di Jakarta itu adalah yang baris ketiga. Nah, ini kan gampang ya. Berarti kita tinggal melihat di sini mana yang lebih murah yang di Tangerangnya. Ya. Kalau kita lihat di sini Jakarta lebih murah berarti bukan ya. Ini juga Jakarta lebih murah berarti bukan. Ini juga Jakarta lebih murah bukan. Ini juga sama ya. Beda 100.000 nih, Jakarta lebih murah. Masih bukan. Nah, baru di sini di tahun 2013
harga tanah di Jakarta mulai lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di Tangerang. Nah, sebenarnya 2014 juga sama, tapi nggak ada di opsi. Ya, gitu. Nggak ada di opsinya. Jadi jawabannya adalah yang 2013. Gitu. Ya. Kalau 2014 ada di opsi, mungkin nanti soalnya berubah ya, bukan pada tahun berapakah, tapi mulai tahun berapa gitu ya. Mulai tahun berapakah harga tanah di Tangerang lebih murah dibandingkan dengan harga tanah di Jakarta. Jadi jawabannya adalah 2013. Ya. Kalau ini cukup gampang lah ya. Saya rasa kalian juga bisa membandingkan, ya cuma membandingkan antara dua nilai ini mana yang lebih besar, itu pasti gampang lah ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk soal nomor selanjutnya. Nah, sekarang udah mulai meninggalkan teks yang tadi ya. Sekarang kita akan bahas terkait dengan pola bilangan. Ya, terkait dengan pola bilangan. Nah, biasanya memang kalau dalam pola bilangan dalam gambar, ya, pola bilangan dalam gambar seperti ini, jadi target yang ingin kita cari, ya, kan dalam hal ini adalah lingkaran yang sebelah kanan ini nilainya berapa, itu kita lihat polanya dari gambar yang ada di sebelah kiri. Ya kan? Kita menghitung bagaimana caranya dari 2424 ini bisa menghasilkan angka 8. Gitu. Ya. Kira-kira ada yang bisa jawab? Gimana caranya? 24 dibagi 2, habis itu dikurang 4. Oke. Kata Tegar nih ya. Sebenarnya untuk antara 24, 2 sama 4 menghasilkan 8, ini ada banyak kemungkinan kan ya sebenarnya. Tadi salah satunya kata Tegar, gimana Tegar? 24 dibagi 2. Dibagi 2. Dikurangi. Oke. Dibagi 2. Begitu 24 dibagi 2, kemudian dikurangi 4 yang ada di sini. Gitu. Ya, 24 dibagi 2, 12, dikurangi 4, hasilnya 8. Benar ya? Nah, sekarang kita coba cek. Benar nggak nih untuk soal yang di sebelah kanan? Kita cek ya. Berarti di sini kalau kita tuliskan itu adalah 18 dibagi 3, berapa tuh? 18 dibagi 3, 6 kan? 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0 nih. 3. Nah, berarti karena 0 nggak ada di opsi, berarti kita harus cari cara lain. Ya nggak? Ini salah nulisnya tadi. Gitu. Berarti kita harus cari cara lain. Coba, ada yang lain nggak yang bisa menjawab nih? Oke, ini ada Faik ya dari kolom chat. Tapi tadi Tegar udah bagus juga ya. Cuma memang itu udah benar ya, di sebelah kiri bisa, tapi mau nggak mau kita harus mencari pola yang ada atau yang bisa menemukan jawaban yang di sebelah kanan. Oke, kalau Faik nih dibalik tadi ya, berarti antara bilangan 4 dan 2-nya ini ditukar, kemudian hasilnya bukan dikurangi, tetapi tadi katanya ditambah. Jadi 24 dibagi 4, 24 dibagi dulu sama 4 di sini ya, kemudian hasilnya ditambah 2. 24 dibagi 4, 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Benar nih ya, kita coba cek lagi ke sini. Siapa tahu nggak ada lagi ya jawabannya ke yang tadi. Berarti 18 dibagi 6, kemudian ditambah dengan 3 ya. Hasilnya adalah 3 ditambah 3, ini sama dengan 6. Nah, kebetulan kalau ini ada ya. 6 ada, jawabannya adalah yang C. Oke, sip. Mantap ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi untuk pola bilangan seperti ini, mau nggak mau memang kita harus coba-coba dulu ya. Nyari pola yang ada di sebelah kiri, kemudian kita coba terapkan di bentuk yang satunya lagi. Ya, gitu. Kalau ada jawabannya bagus, berarti itu udah sesuai. Kalau tidak ada, berarti kita harus mencari bentuk yang lain atau mencari pola yang lain. Oke. Kemudian yang nomor 7 nih, masih setipe, masih berkaitan dengan pola bilangan. Coba ada yang mau jawab? Nih, harusnya nggak ada angka 20 ya. Kenapa ada angka 20 di sini? Oke.
Jadi nilai 10, sekarang targetnya kita ke atas ya. Bagaimana caranya dari 15, 5, 6, dan 4 ini menghasilkan nilai 10. Gitu. Kemudian nanti kita terapkan di bilangan yang sebelah kanan. Di pola yang sebelah kanan. Oke? Gimana? Ada yang mau jawab? Ayo? Atau masih mencoba-coba? Mungkin masih mencoba-coba nih ya. Nah, ada yang ngecek lagi siapa ini? Oh, masih baik ya. Gimana? 15 ditambah 5. Oke. Sip. Nah, jadi kata baik di sini ini anggap aja kepala, tangan ya, kanan kiri, kaki kanan kiri ya. Nah, si tangannya ini kita jumlahkan dulu. Jadi 15 ditambah sama 5, kemudian dibagi dengan kakinya dikurangi ya. Jadi 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ya, oke, sip. Sesuai. Nah, tetapi seperti yang tadi, kita coba cek ya di gambar yang satunya lagi. Kalau 27 ditambah 18 dibagi dengan 11 dikurangi 2 nih. Berarti sama dengan 27 tambah 18 itu adalah 45 ya kan? Dibagi 11 kurangi 2 9, berarti hasilnya adalah 5. Nah, ada nih ya 5, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sip. Mantap ya, betul. Jadi polanya ya mau nggak mau kalau ini benar-benar bernalar ya. Jadi untuk penalaran seperti ini memang secara teoritis ya, untuk bentuk gambar ya, secara teoritis memang ya paling clue-nya adalah ya bagaimana caranya kita mengolah tambah kurang kali bagi ya di dalam 4 bilangan yang ada di sini ya. 4 bilangan yang ada di sini untuk menghasilkan bilangan yang di atas. Nah, tipsnya gimana agar dapat menjawab soal-soal seperti ini? Ya tentu saja banyak berlatih. Ya, sehingga nanti ketika banyak berlatih, intuisi kalian semakin terasah ya, semakin terasah, jadi semakin cepat nih ngitungnya. Nah, jadi kan di sini yang diutamakan itu adalah mungkin kecepatan berhitung. Ya, bagaimana kita bisa di dalam pikiran kita gitu ya, dalam kepala kita menghitung langsung secara cepat berapa sih atau bagaimana sih caranya kita menghasilkan nilai 10. Ya, gitu. Teknik perhitungannya ya yang harus dikuatkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke soal nomor 8. Ini 8 dan 9 ini berkaitan dengan sandi ya. Berkaitan dengan sandi atau istilahnya adalah cheaper substitution ya. Saya lupa nih, ini P-nya 1 atau 2. Cheaper substitution. Gitu. Atau sandi, atau mungkin kalau kalian anak Twitter ya biasanya mengenal istilah ada yang namanya bahasa panda ya. Biasanya ini anak-anak Twitter nih ya yang kenal istilah bahasa panda. Jadi kalau kelas 12 terutama mungkin yang sering aktif di dunia Twitter atau di Line mungkin ya, ada yang apa di Line itu open chat atau apa gitu ya, yang membahas soal-soal UTBK atau TPS ya. Nah, ini biasanya sering ada orang-orang yang share dan mengistilahkan sebagai bahasa panda. Nah, jadi di sini ada pertanyaan dan opsinya juga ada ya, jawabannya ada, tapi pertanyaannya menggunakan bahasa yang aneh ya. Ini apakah dibacanya itu nggak bisa, ya jelek gitu. Nah, tetapi di sini ada clue-nya. Clue-nya itu adalah K sama dengan 5 katanya. K sama dengan 5. Ingat ya, K sama dengan 5. Nah, apa artinya di sini? Ini belum pasti, tetapi patut kita duga bahwa maksudnya adalah K ini sama dengan huruf kelima. Gitu. K itu adalah huruf kelima. Berarti kalau K huruf kelima, maka K ini akan menjadi E. Ya kan? Atau K itu sama dengan E. Ya. Nah, jadi di sini nanti ada K jadi E ya, berarti H jadi apa? Nah, kita harus ubah satu persatu. Kalau kalian lihat K itu kan sebenarnya asalnya adalah huruf ke-11. Ya kan? Huruf ke-11, kemudian dia berubah menjadi huruf kelima. Artinya apa? Setiap huruf itu akan mundur 6 langkah.
Ya kan? Sehingga yang asalnya H itu huruf ke-8, berarti mundur 6 jadi huruf kedua, berarti jadi B. Gitu. K itu tadi jadi E, ya kan? Terus X ini mundur jadi R dan seterusnya lah ya. Kalian bisa mencoba ini satu persatu ya. Atau kalian mau tulisin dulu semuanya boleh ya. Jadi A, B, C, D, E, F dan seterusnya ditulis. Kemudian perubahan-perubahannya ini kalau mundur jadi apa juga kalian bisa tulis. Ini A jadi U, nanti V, W, X, Y, Z. Gitu. Karena mundur 6 kan. Jadi kalau A mundur ya jelas nanti ke huruf sebelumnya, huruf sebelum A kan Z ya. Jadi istilahnya ini cycle ya, berputar. Gitu, siklis bentuknya hurufnya itu. Nanti sebelum A, Z, Y, X, W, V, U. Gitu kan? 6 huruf sebelumnya. Nah, jadi nanti ini pasangannya berbentuk seperti ini. Nanti berarti G itu jadi A, G, H, I, J, K, L, M, N. Misalkan saya tulis segini aja dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Nah, dari clue cuma satu ini tadi. K itu adalah F. Gitu. Sehingga nanti kalau ini kita terjemahkan, dia akan menghasilkan G itu jadi A ya. Berapakah nantinya ya? Berapakah ini N? N itu H, G itu A, Y itu S ya. O itu adalah I berarti R itu adalah R. Jadi EL ya. Berapakah hasil J itu D, G itu A, X tadi X sudah ada, ini R ya. Dari kayaknya ya, berapakah hasil dari, nah ini adalah Y, yaitu S berarti. G itu adalah A ya, jadi 1. J yaitu D, O itu adalah I, Z itu berarti T ya. T. Jadi 1 ditambah 1. Ditambah 1. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah 2. Ya kan? 2. Dan 2 itu pasti jadi yang ini ya, yang D. Nah, ini kalau dari kata asli kita mau ubah ke sandi, berarti sebaliknya kan, dari bawah ke atas. Jadi D kita cari di sini D itu adalah J, U di sebelah sana ya. Oh, ini U ada. UA ya. U itu jadi A, kalau A jadi G, jadi J A G. Ya, gitu. 2. Atau ya kalian bisa lihat dengan mudah bahwa di opsi yang 3 huruf doang itu cuma yang D. Ya. Jadi pasti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Ada yang masih bingung? Atau ada yang udah melihat nih yang nomor 9? Nah, kalau ini kode ya, pengkodean. Sebenarnya sama, di sini juga polanya adalah substitution ya, tetapi memang substitutionnya apa ya? Kalau yang tadi substitusi dan secara urutan dia tidak berubah. Ya. Tetapi kalau di sini dia substitusi, tetapi secara urutan ada perubahan. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi gini. Atau ada yang udah coba? Oh, oke. Ada yang bisa? Mungkin agak ribet ya kalau di sini. Jadi gini. Kita punya kata capability ya. Capability. Kemudian dia dikodekan menjadi JMJUZDBQBC. Ya, JMJUZDBQBC. Nah, kakak akan lihat dulu dari sini ya. Dari sini kita akan lihat bahwa sebenarnya di sini ada 2 huruf yang sama, 2 pasangan huruf yang sama, yaitu A dan I. Ya kan? A dan I. Nah, kemudian kalau kita lihat di apa namanya? Di kodenya di sini juga ada 2 pasangan huruf yang sama, yaitu J dan B. Ya, gitu. Nah, tetapi J-nya ini ternyata dia jadi ada di awal. Ya kan? Jadi ada di awal, bukan di
huruf kedua kalau misalkan J itu adalah A. Ya kan? Bukan di huruf kedua. Begitu juga kalau B ya make sense lah ya. Kenapa dia ada di tengah, tetapi dia menjadi huruf kedua terakhir, bukan ketiga terakhir. Kalau misalkan B ini adalah I. Gitu. Jadi asumsinya itu ada dua kemungkinan. Ya, karena di sini huruf yang samanya adalah A dan I, sedangkan di kodenya huruf yang sama itu adalah J dan B. Maka asumsinya ya, di sini yang sama itu adalah A bisa menjadi J atau A bisa menjadi B. Ya kan? Antara dua kemungkinan itu. Kalau A menjadi J, maka I itu akan berubah menjadi B. Nanti sebaliknya, kalau A menjadi B, maka I akan menjadi J, berarti gitu. Ya. Mana yang mungkin? Nah, sebenarnya kalau kita lihat, mana coba yang mungkin? Ada yang mau berkomentar dulu nggak? Ini kakak udah kasih clue nih di sini ya, sampai ke sini. Ini terlihat nih, ada sesuatu hal yang menarik di sini yang mungkin akan menjadi kesimpulan kita. Ada yang mau jawab? Ada yang punya clue? Jadi ada dua kemungkinan kan? Antara A yang jadi J, maka nanti I jadi B, atau sebaliknya. Yang bawah. A yang jadi B, I jadi J. Nah, kenapa yang bawah? Siapa nih yang berkomentar? Siapa ini namanya? Gemma, Pak. Oke. Yang bawah, Cina. Kenapa tadi yang bawah jawabannya? Huruf setelahnya, Pak. Huruf setelahnya. Nah, make sense kan? Masuk akal kan? Jadi A jadi B, I jadi J. B itu adalah setelah A, J itu setelah I. Nah, masuk akal banget. Ya kan? Sehingga kalau kita tuliskan ini atau kita kodekan ini dengan huruf-huruf setelahnya, maka C itu jadi D, A itu jadi B, P itu jadi Q, ya kan? A jadi B lagi, B jadi C, I jadi J ya, J, K, L, M berarti, terus I jadi J lagi, T jadi U, Y jadi Z. Gitu. Ya, tetapi ternyata di sini, nah tulisannya JMJUZ-nya jadi duluan. Ya, sehingga urutannya berubah ya. Jadi JMJUZ-nya kita simpan di depan, kemudian diiringi oleh DBQ BC. Gitu. Ya. Jadi kalau dari kata asli ke kata kode itu ditambah satu ya, urutan hurufnya jadi huruf setelahnya. Berarti kalau kita punya kode nih di sini, kita punya kode UJD, kemudian ada FQ, SBD ya, SBD. Nah, sehingga kalau kita mau ubah, ini kan kebalikannya. Dari kode ingin mencari huruf aslinya atau kata aslinya, berarti ini justru dikurangi satu. Ya kan? Sebelum U itu adalah T, RSTU kan benar ya. T, sebelum J itu adalah I, sebelum D itu adalah C, sebelum F itu adalah E, sebelum Q itu adalah P, sebelum S, R ya. Sebelum B itu adalah A, dan sebelum D adalah C. Sehingga jawabannya tadi ya ditukar ini ke belakang, jadi praktis. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, jadi kalau tadi kan karena hurufnya ada 10, sehingga 5 huruf yang belakang jadi ke depan ya. Ini juga sama, hurufnya ada 8, berarti kita bagi 2 ya, jadi 4 huruf pindah ke depan. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu analisisnya mungkin lumayan agak panjang ya, tetapi kalau kalian mengerjakan sendiri mungkin tadi bisa lebih cepat juga ya untuk menemukan polanya seperti apa. Oke. Nah, coba sekarang nomor 10 nih. Ada yang bisa jawab? U21. U21. Kenapa tuh, Tegar? Soalnya kan itu masuknya ke pola bilangan Fibonacci ya buat yang angkanya. Sama antara huruf sama nomor itu apa ya, bisa dibilang pokoknya jadi hurufnya itu menandakan angkanya ya. Angkanya ya. Ya, jadi huruf pertama itu adalah A gitu kan? Huruf pertama A, huruf kedua B, huruf ketiga C, huruf kelima E, betul ya?
Tadi kata Tegar ya, huruf ke-8H, huruf ke-13H. Nah, berarti kita tinggal fokus aja di bilangannya, dan benar, ini disebut sebagai barisan bilangan Fibonacci ya. Yaitu barisan bilangan yang suku selanjutnya itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan dua suku yang ada di sebelumnya. Ya kan? Jadi kalau ada 1, 1, berarti 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 3 jadi 5. 3 tambah 5 jadi 8. 5 tambah 8 jadi 13. 8 tambah 13 jadi 21. Betul ya? Tadi kata Tegar, berarti di sini 21. Dan huruf ke-21 itu adalah U. Ya, betul. U. Ya. Nah, kalau kalian ingin menghafal huruf ini ya, kalau kakak selalu berpatokan ke kunci 3D-nya itu adalah EJOT-Y ya. EJOT-Y. Ya, jadi patokannya itu adalah huruf ke-5, J ini huruf ke-10, O itu adalah huruf ke-15, T ini huruf ke-20, dan Y huruf ke-25. Jadi kita bisa melihat nanti kayak U itu kalau kita mau melihat huruf ke-21 ya tinggal dilihat huruf setelah T kan, RSTU gitu. Ya, jadi kunci 3D-nya EJOT ya. EJOT. Oke. Nah, masih ada waktu nih, mungkin beberapa menit lagi kita coba bahas untuk penalaran umumnya ya. Ini masih ada banyak, tapi kakak rasa untuk penalaran umum kalian bisa ya, nanti bisa mencoba sendiri juga. Terutama untuk saya yang hitung-hitungnya ini gampang ya. Sebenarnya nanti bisa kalian coba. Nah, sekarang kita lihat tipe soal untuk yang penalarannya. Ya. Di nomor 11 di sini kita punya ada suatu statement katanya gini. Didik tidak lebih pintar dari Koko dan Brian. Ya, dan Brian. Didik tidak lebih pintar dari Koko dan Brian. Berarti kita misalkan aja semakin ke kanan nanti yang ditulis adalah yang lebih pintar ya. Jadi yang lebih pintar ada di kanan. Berarti kalau kita tuliskan di sini Didik tidak lebih pintar dari Koko dan Brian, sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa Koko dan Brian itu lebih pintar dari Didik, atau semuanya Didik, Koko, dan Brian ini tingkat kepintarannya sama. Ya, gitu. Jadi ya nanti kita asumsikan di akhir aja ya. Kita lihat kalimat selanjutnya dulu. Fajar lebih pintar daripada Koko. Jadi Fajar ada di sebelah kanan dari Koko. Berarti gitu kan? Koko lebih pintar daripada Brian. Nah, di sini kita dikasih tahu Koko lebih pintar daripada Brian. Dan Deka tidak lebih pintar daripada Fajar. Nah, berarti nanti posisi Deka ada di sebelah kirinya Fajar. Ya, kita belum tahu di sebelah mana posisinya. Oh, tetapi lebih pintar daripada Koko. Oh, berarti nanti posisinya ada di sini ya. Deka itu. Gitu. Jadi kemungkinan Didik ada di sini ya. Karena dianggap tidak lebih pintar itu mungkin jadi yang agak kurang gitu ya, ada di sebelah kiri. Sehingga di antara mereka yang paling tidak pintar itu adalah jelas di sini adalah Didik. Ya, meskipun tadi sebenarnya kalau dari segi kata-katanya ya, kalau tidak lebih pintar itu sebenarnya ada dua kemungkinan kan. Ya bisa memang dia lebih apa ya namanya? Kalau tidak lebih pintar itu berarti aduh, gak enak juga ya kalau saya mau bilang lebih jelek lah ya gitu ya, lebih kurang daripada yang lain, atau sebenarnya sama ya, sama dengan yang lain sebenarnya gitu. Tapi kalau di sini berarti diasumsikan bahwa tidak lebih pintar itu artinya adalah dia kurang ya, kurang dari yang lainnya gitu. Sehingga urutannya adalah Didik, Brian, Koko, Deka, dan Fajar. Nah. Oke. Nah, ini cukup mudah ya. Sekarang kita lihat nomor 12. Ada 6 orang siswa yaitu A, B, C, D, E, dan F yang mengikuti kursus TPS di Bimbel Tridaya. Mereka kursus TPS 1 kali seminggu. Nah, jadi setiap orang kursusnya 1 kali seminggu dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, saya coba tuliskan dulu ya. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya.
Sabtu Minggu. Nah, tetapi saya langsung matanya tertuju ke sini ya, ke nomor 4. Tidak ada yang kursus pada hari Jumat dan Minggu. Jadi Jumat dan Minggunya kita coret. Yang nggak ada nih yang kursus di hari Jumat dan hari Minggu. Jadi sisanya tinggal yang lain. Oke, kita lihat lagi di sini katanya itu kursus pada hari Senin. Berarti di sini si yang kursus. Kemudian siswa C tidak bisa kursus pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Selasa, Rabu, dan Sabtu. Berarti mau nggak mau dia bisa di C atau di atau di bisa di Kamis atau di Senin. Ya, tetapi dari clue ketiga hanya siswa B dan F yang kursus pada hari yang sama. Nah, berarti otomatis si C harus di hari Kamis. Ya, karena tadi udah di hari Senin. Dan yang bisa barengan itu hanya B dan F. Gitu ya, B dan F bisa barengan. Dia bisa di mana aja? Bisa di hari Selasa, Rabu, atau Sabtu, belum disebutkan di sini. Ya, gitu. Yang jelas di sini adalah itu pasti di hari Senin dan C pasti di hari Kamis. Ya. Kemudian B dan F ini barengan, nanti ada di salah satu dari 3 ini ya. Berarti sisanya adalah A sama D. A sama D juga nanti dipilih dari salah satu dari 3. Oke, nah jika siswa F kursus pada hari Sabtu, berarti ternyata di sini ada F, maka otomatis B juga pasti kursus di hari Sabtu. Ya kan? Karena hanya B dan F yang kursus pada hari yang sama. Sehingga Selasa Rabu ini bisa diisi oleh AD atau dibalik ya, atau DA. Gitu. Jadi ada 2 kemungkinan di sini. Ya, bisa AD, bisa DA. Gitu. Nah, kita lihat pertanyaannya, maka pernyataan yang salah. Nah, yang salah yang mana? Oke, kita coba cek. Kursus di hari Senin betul, ya kan? D kursus di hari Kamis. D kursus di hari Kamis. Salah ya? Karena yang Kamis itu adalah C ya. Ya kan? Ya udah nemu ya yang salah. Jadi yang salahnya adalah yang D. Langsung ketemu ya. Tapi untuk yang C ini pasti benar ya. B kursus di hari Sabtu benar. A bisa di Selasa atau Rabu iya. C kursus di hari Kamis ya. Jadi yang salah itu adalah yang B. Oke, jadi gitu caranya ya. Kita tinggal misalkan ya, atau kita tinggal gambarkan apa yang ada di sana. Ya, itu cara mudahnya. Ya. Nah, sama seperti nomor 13, nanti kalian bisa cobain ya. Jadi urutannya seperti apa, nanti tinggal kalian coba gambarkan. Oke. Nah, untuk nomor 14, 15, ini juga mungkin mudah lah ya. Kalau 14 kalian bisa lihat, ini tinggal disatuin kemudian dibalik ya posisinya. Ini tinggal disatuin kemudian dibalik, berarti jawabannya adalah yang B. Ya, gitu. Nah, tetapi untuk 15, ini terakhir ya kita bahas. Meskipun sebenarnya di TPS ya, semenjak berubah namanya menjadi TPS, yaitu di tahun 2019 ya. Kalau nggak salah 2019 ya. Ini pola gambar itu jadi belum pernah muncul lagi ya sebenarnya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu sering muncul. Gitu, figural ya, analisis figural itu sudah mulai tidak ada di TPS mulai tahun 2019 ini. Tapi untuk sebelum-sebelumnya itu sering muncul. Ya, nah tapi nggak apa-apa kita bahas ya di sini. Pertanyaannya di sini adalah tentukan satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Jadi di antara 4 ini ada satu yang berbeda. Nah ini kemarin kakak udah pernah bahas ya di kelas ya. Di sini anak-anak akan mengemukakan 3 jawaban yang berbeda. Ya, jawabannya bisa B. Kenapa B? Karena ada garis putus-putus. Beda kan dibandingkan gambar yang lain kan? Nah yang lain mah nggak ada tuh garis putus-putus, tapi yang B ada. Bisa juga D. D jelas kan? Karena ada garis yang miringnya apa ya? Yang beda diagonalnya lah ya. Beda miringnya gitu. Kalau yang lain miringnya selalu dari bawah kiri ke kanan atas ya, atau tarik garisnya, tapi ini ada dari garis dari kiri atas ke kanan bawah. Nah,
Tapi kalau di sini ya sebenarnya yang paling benar itu adalah yang C. Kenapa yang C? Ya karena ini bukan ada lagi ya, tetapi tidak ada diagonal utama di sini. Ya, tidak ada diagonal utama. Apa itu diagonal utama? Diagonal utama adalah garis atau diagonal ya, garis aja lah ya. Garis diagonal atau yang lebih tepatnya yang melalui titik pusat. Gitu. Nah, kalau di A ada nih, ini diagonal utama, dia melalui titik pusat dari persegi. Di B juga ada, ya. Di D juga ada ini. Titik pusatnya berarti di sini. Jelas ya kalau ini. Ada 2 garis malah yang melalui titik pusat. Tapi kalau di C ini tidak ada. Ya, garisnya ini enggak pas di diagonal. Gitu. Ya, nah, jadi mana jawabannya yang paling benar? Kalau di kunci jawabannya adalah yang C. Ya. Kenapa mungkin kalau yang B, yang D itu terlalu kentara ya, terlalu terlihat perbedaannya dibanding yang lain, ya. Tapi sebenarnya dia tidak berbeda, ya sama, semuanya memiliki garis miring diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, iya, ya kan? Semuanya garisnya seperti itu. Tapi hanya C yang tidak memiliki diagonal utama, gitu. Ya meskipun tadi B ada garis putus-putus. D ada garis yang beda ya, ditariknya dari kiri ke bawah kanan ya. Itu ya, itu saya kembalikan lagi kepada kalian ya untuk menentukan pilihan mana yang menurut kalian lebih tepat ya. Oke. Di sini ada 5 soal lagi, silakan kalian nanti dicoba ya. Ini banyaknya terkait dengan logika, ngitung pun ini tinggal dibandingkan ya mana yang paling besar di sini. Ini nanti silakan kalian cek ya, bisa dihitung. Tapi kalau nggak salah ini yang D ya. Kalau nggak salah ya, nanti silakan kalian cek lagi. Saya lupa ya opsi aslinya apa. Kalau yang ini jelas lebih gampang ya. P adalah bilangan yang habis dibagi 7, artinya dia kelipatan 7, nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari 28. Maka pasti P itu adalah 21. Ya kan? Kelipatan 7 antara 14 dan 28. Pasti 21. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya antara 19 dan 23. Jadi pasti 21 juga. Ya kan? Sehingga jawabannya adalah yang A. Ya, P sama dengan Q. Oke. Sip. Ya, jadi untuk penalaran umumnya karena udah jam 10 lebih nih ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekarang kita akan masuk ke bagian soal kuantitatif. Ya, ke bagian soal kuantitatif. Untuk teman-teman semua yang belum dapat soalnya, kalian bisa download, ini saya share lagi ya link soalnya. Siapa tahu ada yang baru join dan belum dapat soalnya, silakan kalian download di link yang sudah saya share di grup di chat ya, chat Zoom. Oke. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan kuantitatif. Ya, ini mungkin tampilannya sedikit berbeda ya, apa yang ada di layar saya dengan apa yang ada di sini ya, di layar yang sedang kita lihat sama-sama dengan yang kalian download mungkin berbeda. Ya, tampilan file soalnya ya, tapi soalnya sama aja. Ya. Oke, kita coba lihat di sini. Kita langsung bahas aja ya nomor 1 karena karena di tipe soal kuantitatif ini sebenarnya kebanyakan adalah berkaitan dengan hitung-hitungan ya, aritmatika. Jadi saya rasa tidak terlalu berat lah ya. Tidak ada materi khusus yang harus kita bahas terlebih dahulu. Oke, di sini kita punya 10% dari suatu bilangan itu katanya sama dengan 20% dari bilangan lainnya. Jika jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, selisih kedua bilangan tersebut adalah berapa? Jadi gini, asumsinya di sini adalah kita memiliki 2 buah bilangan, ya, ada 2 buah bilangan, misalkan bilangannya adalah A dan B, ya.
Nah, katanya 10% dari A itu sama dengan 20% dari B. Gitu. Ini artinya, ya ini kan persennya bisa dicoret ya, nolnya juga bisa dicoret, jadi A itu sama dengan 2 kalinya B. Gitu. Ya kan? Jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, berarti A plus B sama dengan 45. Kita bisa substitusikan. A-nya itu adalah 2B. Ya. Jadi 2B ditambah B sama dengan 45, berarti 3B sama dengan 45, sehingga B-nya adalah 15. Ya kan? Ini berarti A-nya sama dengan 30. Ya, gitu. Nah, di sini bisa kita cek ya, 10% dari 30 itu kan 3 ya. 20% dari bilangan dari 15. Oke, coba kita lihat lagi. Ada yang aneh nggak di sini ya? 10% dari A sama dengan 20% dari B. 20% dari 15 berapa? Ya 30 sih ya, benar ya. 3 ya, sorry, 3. Benar ya. Oke, berarti benar nih jawabannya, A-nya 30 dan B-nya 15, sehingga selisih kedua bilangan tersebut berarti tinggal 30 dikurang dari 15, hasilnya adalah 15. Ya, gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 15. Sip. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, ini kalau nggak salah nggak ada di opsi gitu ya, saya lupa nih. Banyak tipe ya, maaf nih. Banyak bilangan bulat antara 1 dan 100. Nah, kalau ada kata-kata antara, ya, antara 1 dan 100, maka 1 sama 100-nya ini nggak masuk. Ya, 1 sama 100-nya itu nggak masuk, karena di antara. Ya, kalau dari, bahasanya dari 1 sampai 100, maka 1 dan 100-nya masuk. Gitu. Tapi kalau antara 1 dan 100, berarti kita nulisnya adalah X lebih dari 1 kurang dari 100. Ini kalau antara ya. Jadi 1 dan 100-nya dia tidak masuk. Oke, kita lihat lagi ke pertanyaannya di sini. Bilangan antara 1 dan 100 yang bukan bilangan kuadrat dan bukan bilangan pangkat 3. Ya. Bukan bilangan kuadrat dan bukan bilangan pangkat 3. Oke. Kita lihat gini. Kalau bilangan kuadrat antara 1 dan 100 ya, yang merupakan bilangan kuadrat itu adalah 2 kuadrat maksudnya ya. Saya mau nulis 2 kuadrat, jadi langsung aja lah ya. 4, kemudian 9, 16, 25, ya kan? Ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 36, 7 kuadrat, 49, kemudian 8 kuadrat, 64, dan 9 kuadrat, 81. Ya kan, ingat 100-nya nggak masuk, jadi 100 nggak usah dituliskan. 10 kuadrat. Kemudian kalau bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik, itu adalah 2 pangkat 3, 8. Ya kan? Kemudian 3 pangkat 3, 27. Ya. 4 pangkat 3 adalah 64. Nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Gitu. Sehingga, nah, bilangan yang bukan bilangan kuadrat dan juga bukan bilangan pangkat 3, itu ada berapa nih di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11, tapi di sini ada yang sama. Ya, ada yang sama, yaitu 64. Berarti sebenarnya ada berapa? Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, benar ya. Ada 10. Gitu. Jadi sebenarnya ada 10 bilangan. Nah, kalau bilangan antara 1 dan 100, ini kan ada berapa bilangan? Ada 98 bilangan sebenarnya, ya kan? Karena 1 dan 100-nya kan tadi nggak masuk ya. Berarti tinggal 98 dikurangi 10. Berarti yang bukan itu ada 88. Ya, gitu. Jadi jawabannya adalah yang 88.
Tetapi ya ini sebenarnya soalnya ada sedikit kekeliruan. Ya, harusnya di sini bukan dan. Harusnya di sini adalah atau ya. Gitu. Nah, jadi harusnya bukan bilangan kuadrat atau bukan bilangan pangkat 3. Ya. Gitu. Karena kalau dan itu harusnya dua-duanya terpenuhi, artinya yang bukan bilangan kuadrat dan juga bukan bilangan pangkat 3. Maksudnya dua-dua ya hanya yang masuk hanya 64. Karena yang merupakan bilangan kuadrat dan juga bilangan pangkat 3 itu adalah 64. Ya, tapi ya itu masalah bahasa aja ya sebenarnya, masalah kebahasaan ya, tapi intinya kan kalian paham lah ya, maksudnya adalah yang bukan merupakan bilangan kuadrat dan juga bukan merupakan bilangan pangkat 4. Gitu. Jadi yang kita ingin menghilangkan yang bilangan kuadrat nggak mau, ya, yang bilangan pangkat 3 juga nggak mau. Gitu. Nah, sehingga hasil akhirnya ada 88 bilangan saja. Oke? Ada pertanyaan dulu dari teman-teman semuanya sampai di sini? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ya ke soal nomor 3. Oke. Katanya gini, manakah dari ekspresi berikut yang mempunyai nilai paling kecil? Oke. Nah, sebenarnya di sini kalau kita hitung ya bisa aja ya. Kalau kita hitung bisa aja, mungkin nanti agak sedikit ya ribet-ribet dikit lah ya hitungnya. Tapi kalau ingin lebih mudah sebenarnya nanti bisa kita samain penyebutnya. Ya, kalau kita coba hitung dulu nih, ya, andaikan nih saya coba hitung. Di sini ada 8 dikali 4 itu kan 320 ya per 5. Ini kita anggap aja persennya nggak ada, nggak masalah ya. Toh semuanya sama, dihapus persennya. Itu, jadi 320 per 5. Untuk yang ini 90 dibagi 30 sebenarnya bisa ya. Jadinya 3, ya kan? Tetapi nantinya jadi berarti berapa? 3 dikali 7, 21. Ya kan? Kalau ini 320 dibagi 5 berarti 64 ya. 64. Oke, ini 21. Ini 60 dibagi 5, 12. 12 dikali 2, 24. Ya kan? Kemudian yang ini 9 dibagi 10, 90 dibagi 10, 9 ya, dikali 3 jadi 27. Nah, tinggal ini 130 dibagi 6. 130 dibagi 6 berarti 20 berapa nih? 12 sisa 10 ya, berarti 21, sekian ya. Jadi masih lebih besar dari 21 intinya. Ya, sehingga nilai yang paling kecil adalah yang B. Ya, dia tepat 21. Tapi kalau ini masih 21 ya, koma-koma sekian lah ya. Masih ada koma-komaannya gitu ya. Koma sekian. Gitu. Oke, jadi yang paling kecil adalah yang B. Sip, masih gampang kayaknya ya, nomor 3 nih. Sekarang kita lihat nomor 4. Oke, katanya gini. Jika P per 3 adalah 30% dari 40 dan P adalah Q persen dari 72, maka nilai Q sama dengan berapa? Oke, kita coba hitung aja ya, satu per satu. Jadi katanya P per 3 itu sama dengan 30% dari 40 atau 30 per 100 dikali dengan 40. Ya kan? Ingat 30% ya, jadi 30 per 100. Ini ada 0,2 bisa kita coret. 3 dikali 4, 12. 12 dikali 3 berarti 36. Ya kan? Jadi P-nya sama dengan 36. Berarti P itu adalah Q persen dari 75. 36 ini sama dengan Q per 100 dikali dengan 72. Ya kan? Ya udah. Gampang aja lah ya. Kalau ini kita pindahkan ya, berarti kan 36 dibagi 72 nanti dikali dengan 100. Ya, sama dengan 36 per 72 ini adalah 1 per 2. 1 per 2 dikali 100 berarti sama dengan 50. Ya. Jadi jelas P-nya itu adalah atau 36 adalah 50% dari 72. Sehingga Q-nya di sini adalah 50. Ya. Oke, kayaknya masih gampang mungkin ya. Sekali lagi kalau ada yang mau berkomentar atau mau ditanyain,
atau misalkan kecepatan gitu ya, kurang jelas. Soalnya saya ini agak ngebut ya sedikit. Biar mudah-mudahan bisa terbahas semuanya. Oh, kecepatan ya. Oke. Tadi sebenarnya agak ngebut agar bisa kebahas semuanya, tapi oke lah ya, kita coba lebih melambat lagi ya sedikit. Oke, nah sekarang saya akan bahas langsung ke nomor 5 ya. Nomor 5 di sini katanya kalau kita ingin mengisi air ya pada sebuah kolam ikan, jika menggunakan mesin pompa jet dapat terisi penuh dalam waktu 4 jam. Jadi pompa jet ini bisa mengisi dalam waktu 4 jam. Gitu. Sedangkan jika pengisian kolam tersebut dengan pompa biasa, ya, kolam tersebut baru terisi penuh dalam waktu 10 jam. Lebih lama ya. Kalau pompa jet itu cuma 4 jam, tapi pompa biasa itu bisa 10 jam. Nah, pada suatu keadaan di mana kolam diisi dengan pompa jet baru berjalan 3 jam, mesin pompa jet mendadak rusak, sehingga harus diselesaikan dengan pompa biasa. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengisian kolam ikan tersebut adalah berapa? Ya, mungkin di sini maksudnya adalah waktu sisanya ya. Waktu sisanya untuk si pompa biasa ini mengisi kolam ikan tersebut berapa lama. Gitu. Oke. Nah, jadi gini, biasanya kalau tipikal soal seperti ini mungkin kalian punya cara cepat ya, silahkan ya. Silakan. Tapi ini biar lebih mudah untuk dipahami, biasanya kita bisa merubah ini ke dalam bentuk pecahan. Atau dituliskan dulu seperti ini. Jadi, kalau pompa jet, dia bisa mengisi full itu selama 4 jam, maka dalam waktu 1 jam, ya, dalam waktu 1 jam, si pompa jet ini bisa mengisi sebesar 1/4 kolam. Ya kan? Kalau 4 jam bisa full 1 kolam, berarti dalam 1 jam itu baru 1/4-nya doang. Ya kan? Dengan asumsi tentu saja di sini kecepatannya tetap ya. Jadi dalam waktu 1 jam, kolam itu akan terisi sebanyak 1/4-nya doang. Gitu. Nah, ternyata di sini pompa jet itu sudah berjalan selama 3 jam. Berarti dalam waktu 3 jam, di sini akan terisi sebesar 3/4 dari isi kolam. Ya kan? Gitu. Ya, jadi dalam waktu 3 jam, ini sudah terisi 3/4 kolam. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 1/4 lagi. Ya, kita tulis di bawah ya. Sisanya adalah 1/4 volume kolam. Ya. Untuk kolam. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh pompa biasa. Kita lihat nih. Kalau si pompa biasa itu bisa mengisi full sebesar 1 kolam itu selama 10 jam. Berarti 1 jam dia hanya bisa mengisi sebesar 1/10 kolam. Ya kan? 1/10 kolam. Maka untuk mengisi 1/4 kolam berarti butuh berapa jam? Ya tinggal kita kaliin aja. Ya kan? Bagaimana caranya? Si kecepatannya adalah 1/10 ya. Dikali dengan berapa lama, misalkan aja T ya, waktu yang dibutuhkan agar terisi menjadi 1/4. Berarti kan tinggal dikali silang nih. Jadi T-nya tinggal sama dengan 10/4. 10-nya tinggal naik ke sini kan. Ya, jadi 10/4 jawabannya adalah 2,5 jam. Gitu. Ya, 2,5 jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Atau tadi ya cara simpelnya tinggal 10 aja dibagi 4. 10 dibagi 4 berapa ya? 2,5. Ya, gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Sampai di sini? Untuk nomor 5. Sebelum ya, kita lanjutkan dulu kalau gitu ke soal nomor 6. Nah, ini menarik ya. Soalnya di sini kita punya bentuk pecahan ya, ada 5 bentuk di sini. Sebenarnya kalau kalian mau hitung ya bisa aja ya. Ini kan
1/2 ditambah dengan 1/6 ditambah dengan 1/12 ya, ditambah 1/20 ditambah 1/30. Nanti tinggal samain penyebut, mungkin jadi berapa ya? Yang bisa dibagi semuanya kayaknya 60 ya. 60 bisa dibagi semuanya ya. Jadi KPK-nya dari semua ini adalah 60. 60 dibagi 2, 30. Ya kan? 60 dibagi 6, 10. 60 dibagi 12, itu adalah 5. 60 dibagi 20 berarti 3 ya. Dan 60 dibagi 32. Nanti tinggal dihitung berarti hasilnya berapa nih? 30, 40, 50 ya. Ya kan? 50/60 atau 5/6. Nah, tinggal dihitung. 50 dibagi 6 berapa nih? 0, berapa? 0,8 ya. 48 di sini 20 bagi 6 3 ya. Jadi 0,83. Jawabannya adalah yang itu. Ya, gampang. Tetapi ya ini ada tapinya. Ini cuma 5 ya. Bilangannya di sini cuma ada 5 bilangan pecahan. Kalau ada 10 gimana? Kalau ada 100 gimana? Kan jadi banyak. Ya, berbeda lagi kan? Ceritanya nggak mungkin kita hitung satu persatu. Misalkan kalau ada 100 bilangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, ini ada cara cepatnya ya. Kalau ada bentuk 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 dan seterusnya, kalian buat ya satu yang ada di atas pembilang ini sebagai pengurangan dari dua bilangan yang ada di penyebut. Kebayang nggak? Contohnya gini. Satu yang ada di pembilang ini kita tuliskan sebagai 2 - 1. Kenapa? Karena di penyebutnya ada 1 dikali 2. Kemudian satu yang ada di bilangan kedua ini kita tuliskan sebagai 3 - 2. Ya kan? Karena di bawahnya ada 2 dikali 3. Kemudian yang ini jadi 4 - 3 ya. Di bawahnya ada 3 dikali 4. Kemudian ini jadi 5 - 4. Di bawahnya ada 4 dikali 5. Kemudian ini jadi 6 - 5. Di bawahnya ada 5 dikali 6 dan seterusnya ya. Kalau masih ada lagi misalkan. Gitu. Nah, kalian bisa lihat lagi di sini. Ya. Kan ingat, kalau bilangan pecahan ini sebenarnya bisa kita pecah ya, kita bisa pisahkan. Jadi 2/1 dikali 2 dikurangi 1/1 kali 2 ya. 1 kali 2 juga gitu. Ditambah dengan 3/2 dikali 3 dikurangi dengan 2/2 dikali 3 ditambah lagi 4/3 kali 4 dikurangi 3/3 kali 4 ditambah lagi dengan 5/4 kali 5 dikurangi dengan 4/4 kali 5 ditambah 6/5 kali 6 ya dikurangi dengan 5/5 kali 6. Ini harus agak hati-hati ya, takutnya ada yang salah nulis nih. Dan kalian bisa lihat di sini, ini bisa kita coret ya. Jadi sisanya tinggal 1. Ini satunya juga bisa dicoret sebenarnya ya, tapi kan jelas di sini jadi 1/2. Kemudian ini 3-nya bisa dicoret, jadi 1/2. Ini 2-nya yang kita coret ya, jadi 1/3. Kalau yang ini 4-nya kita coret, jadi 1/3. Ini 3-nya kita coret, jadi 1/4. Ditambah lagi, kalau yang ini 5-nya kita coret, 1/4 juga. Ini 4-nya kita coret, jadi 1/5. Ini 6-nya kita coret ya, jadi 1/5 juga dikurangi, dikurangi ya. Dikurangi, terakhir ini 5-nya yang kita coret, jadi 1/6. Gitu. Ya, sehingga nah, ini negatif setengah ditambah setengah 0. Ya kan? Negatif 1/3 ditambah 1/3 0 juga. Negatif 1/4 ditambah 1/4 0 juga ya. Dan yang terakhir negatif 1/5 ditambah 1/5 juga ini adalah 0. Gitu. Sehingga hasil akhirnya di sini adalah tinggal 1 dikurangi dengan 1/6. Dan kalau kita hitung ya jelas jawabannya adalah 5/6 ya, sama.
0,83 gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau kalian nemu bentuk seperti ini, berapa banyak pun bilangannya di sini, asalkan bawahnya selalu berurutan ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, dan seterusnya. Yang kalian ambil, itu tinggal bilangan yang paling kiri, ya kan? Dalam hal ini adalah 1/1, atau 1, tinggal dikurangi dengan bilangan yang paling kanan. Gitu. Ya, jadi 1/1 dikurangi 1/6. Ya, balik lagi tadi, asalkan polanya seperti ini. Jadi 1/, ya, semuanya 1/, ditambahin bawahnya atau penyebutnya adalah 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7, dan seterusnya. Ya, gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Nah, mudah-mudahan kebayang lah ya. Tapi balik lagi tadi, tentu saja kalau memang cuma sedikit, cuma 5, 4 ya, atau bahkan lebih sedikit dari itu, ya tinggal kita jumlahkan saja. Ya, lebih cepat juga ya sebenarnya. Tapi kalau tentu saja banyak ya, terutama ada titik-titiknya, misalkan di sini sampai 1/99 dikali 100 misalkan, kan lumayan ya, banyak banget kalau kita harus hitung 1%. Gitu. Oke, mudah-mudahan masih kebayang ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7 nih. Nah, ini pun bentuk khusus ya, dalam artian di sini khusus itu adalah dia ada polanya ya, atau ada rumusnya gitu. Ada rumusnya untuk bentuk seperti ini. Jadi ini lebih ke kita membahas beberapa pengetahuan dalam konsep kuantitatif ya, dalam bentuk perhitungan. Itu beberapa pengetahuan yang mungkin kalian tidak mempelajarinya di SMA ini ya, di pelajaran sehari-hari ini di kelas gitu. Tetapi mungkin dulu pernah ya, SMP mungkin kalau kalian ikut, maksudnya kalau kalian memperhatikan ya, di kelas dulu pernah belajar yang namanya pola barisan dan bilangan ya, kalau nggak salah di SMP. Mungkin kalau gurunya yang eksplorasinya lumayan jauh, ini bisa saja dibahas ya, atau mungkin di SMA juga ada ya, kalau yang gurunya ya tadi ya, eksplorasinya atau tingkat kedalaman materinya lumayan dalam ya, dan pembahasannya lumayan luas gitu. Nah, sebenarnya untuk bentuk seperti ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu kakak akan tuliskan 3 ya. Jadi yang pertama, untuk pola 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai n, ini bilangannya berapapun ya. Jadi polanya ini pangkat 1. Ini jawabannya adalah n dikali n plus 1/2. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang B ya. Kalau pangkat 2, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai n kuadrat. Ini hasilnya adalah n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi dengan 6. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau pangkat 3 nih, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai n pangkat 3. Ini hasilnya adalah sama seperti yang A, yaitu n dikali n plus 1/2, tapi nanti hasil akhirnya kita kuadrat. Gitu ya. Jadi n kali n plus 1/2 dikuadratkan. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Nah, sehingga untuk bentuk seperti ini ya, untuk bentuk seperti ini berarti tadi di rumus itu harus startnya dari 1. Jadi kita hitung dulu aja dari 1 ya. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3, 4 pangkat 3 dan seterusnya sampai 14 pangkat 3. Ya, berarti di sini kan n-nya adalah 14. Ya, jadi 14 pangkat 3 ini hasilnya adalah n, balik lagi tadi n itu adalah 14 ya, dikali dengan n plus 1, 14 ditambah 1 berarti 15, dibagi dengan 2, kemudian kita kuadratkan. Gitu.
Ya. Jadi hasilnya tinggal sama dengan 14 dibagi 2 itu adalah 7 ya. 7 dikali 15 berarti 105. Ya kan? 7 dikali 15, 105. Nah, 105 dikuadratkan. Tapi ingat, ini dari 1 ya. Dari 1. F ditambah dan seterusnya sampai 14 pangkat 3. Jadi 105 kuadrat. Sehingga kalau yang ditanyakannya startnya dari 2, ya 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai 14 pangkat 3, maka hasilnya tinggal 105 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 1. Ya, gitu. Untuk ngitungnya gimana? Ya tinggal kalian hitung aja ini ya, 105 dikuadratkan berapa sih? Nanti coba kita hitung ya. 105 dikali 105 ya, berarti 5, 2, ini 2 ya, 5, terus 0, 0, 0 ya, kemudian 1, 0, 5. Berarti jadinya 5, 2, 0, masuk ke sini 1, jadi 1. Jadi 11.025. 11.025, jangan lupa dikurangi 1. Ya, hasil akhirnya adalah 11.024. Gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, ini untuk soal ini sebenarnya ya tadi pengetahuan ya, pengetahuan terkait dengan rumus yang berkaitan dengan deret ya, ini namanya deret barisan deret bilangan ya, dengan merupakan suatu bilangan-bilangan berpangkat di sini. Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya ke soal nomor 8. Oke. Oke, oh ini ada pertanyaannya. Gimana kalau startnya dari misalkan nih ya, misalkan kakak ambil yang agak ekstrim aja ya. Ini ada pertanyaan, gimana kalau startnya bukan dari, kan kalau tadi dari 2 lah ya, masih gampang. Gimana kalau startnya misalkan dari 6 pangkat 3 tambah 7 pangkat 3 tambah dan seterusnya sampai 14 pangkat 3, ini sama dengan berapa? Nah, berarti yang harus kita hitung adalah dua bentuk. Ya, jadi yang pertama kita hitung dulu dari 1. Ya, karena memang di sini kita punya rumusnya itu dari 1. Jadi mau gak mau startnya itu harus dari 1 ya. Sampai dengan 14 pangkat 3 sama dengan berapa? Ya kan? Nah, ini kita udah tahu sebenarnya jawabannya tadi adalah 11.025 ya, yang ini. Itu. Nah, kemudian kita hitung yang nggak ditulisin di sini, yaitu dari 1, 2, 3 sampai 5. Oh, ini 4 aja ya. Tulis sekaliannya gitu. Kita hitung sampai 5. Berarti ini tinggal sama dengan tadi rumusnya ya, N dikali N plus 1 per 2 kemudian dikuadratkan. Jadi 5 kali 2, 5 kali 6, 30 ya. 30 dibagi 2, 15. 15 dikuadratkan adalah 225. Nah, tinggal kita kurangi. Ya, kita tinggal kurangin aja. Jadi, kalau startnya dari 6, 7, 8, dan seterusnya, ya sampai 14 pangkat 3, ini contoh aja ya. Berarti jawabannya tinggal 11.025 dikurangi dengan 225. Berarti tinggal 10.000, berapa nih? 10.800 ya? Benar nggak sih kalau ngitungnya? Ini habis ya, 0,8. Benar ya? Ya kan? Gitu. Ya. Oke, gimana? Bisa menjawab? Dan kebayangnya, jadi kalau startnya dari 3, dari 4, ya, dari 5, dari 6, ya udah. Tinggal dikurangi aja dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya. Apalagi kalau cuma misalkan dari 3 ya, berarti ini kan gampang nih. Hitung aja manual ya, nggak usah pakai rumus juga bisa. 1 pangkat 3 tambah 8, tambah 2 pangkat 3 kan 8 ini. Jadi 1 tambah 8, 9. Tinggal nanti ini dikurangi 9. Gitu. Tapi kalau memang ini agak tinggi ya,
Misalkan startnya dari 10, ya berarti harus kita hitung juga 2 kali. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk soal nomor berapa nih? Sebentar ya. Agak susah. Bentar. Nah, ini dia. Untuk soal nomor 8. Nah, pada gambar di bawah ini diketahui luas, waduh, ini bahasanya bahasa jadul ya. Kalau bahasa sekarang ini persegi ya, namanya. Luas persegi ABCD, oke, ABCD yang ini ya, full nih, ABCD itu adalah X kuadrat, katanya. Jadi luas ABCD ini sama dengan X kuadrat, dan panjang EC yang ini ya, dia adalah Y, katanya gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah luas segitiga ABE. Oke, yang ditanyakan luas segitiga ini, ABE. Nah, segini ya. Ini yang ditanyakan. Ingat, kalau yang namanya luas persegi ABCD, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya kan? Sisi kali sisi ini katanya sama dengan X kuadrat. Sisi kuadrat sama dengan X kuadrat. Maka pasti panjang sisinya adalah X cm. Atau X satuan luas ya. Di sini tidak disebutkan satuannya apa. Gitu ya. Sisinya panjangnya adalah X. Jadi ini panjangnya X. AB-nya X, AD-nya X, CD-nya juga X, begitu pula BC-nya. BC ini panjangnya adalah X. Ya kan? Sehingga panjang BE segini adalah tinggal X dikurangi dengan Y. Gitu. Karena kalau kita mau menghitung luas segitiga ABE, ya gampang kan? Ini dari SD juga udah belajar ya. Luas segitiga ABE ini tinggal setengah alas dikali tinggi. Ya kan? Alas kali tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau dalam segitiga ABE bisa kita asumsikan alasnya itu adalah yang BE, ya kan? Sedangkan tingginya adalah yang AB. Gitu. Jadi tinggal sama dengan setengah dikali BE-nya adalah X min Y dikali AB-nya itu adalah X. Gitu ya. Berarti ini harus kita kali pelangi ke dalam ya. Berarti jadinya adalah setengah dikali X kuadrat dikurangi dengan X. Setengah kali X kuadrat min X, jawabannya adalah yang A. Oke? Itu gampang ya. Ini kata rasa masih simpel ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang nomor 9. Nih, nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada persegi ABCD, ini perseginya yang gede ya, ABCD, diketahui AE berarti segini ya, AE, ini sama dengan AE sama dengan EF sama dengan FB. Sama dengan juga dengan AG, sama dengan juga dengan GH, sama dengan juga dengan HD ya. Gitu. Jadi panjangnya ini sama semua. Oke. EK dan FL tegak lurus terhadap AB. Oke, berarti ini juga persegi lah. Intinya gitu ya. Ini juga persegi, ini juga nanti persegi. Jadi perseginya ada 3 di sini. Yang kecil itu adalah persegi AEKG ya. AEKG. Kemudian ada persegi yang agak sedang nih, yaitu AFLH. AFLH dan persegi yang besar. Jadi persegi 1, persegi 2, persegi 3 itu adalah persegi ABCD. Gitu. Ya, jadi ada 4 buah persegi di sini yang ukurannya berbeda. Oke, nah yang ditanyakan adalah rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir. Oke, nah yang ditanyakan adalah rasio luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir. Oke. Nah, daerah yang tidak diarsir, yang ini kan, ya, segini, berarti kita bisa menghitungnya dengan cara yaitu luas tidak diarsir
ini akan sama dengan luas persegi AFLH, ya kan? Luas AFLH dikurangi dengan luas persegi yang kecil, yaitu AE GK. Gitu. Ya kan? Luas yang tidak diarsir nih yang putih ini berarti kan tinggal AFLH dikurangi dengan AE KG. Iya AE KG ya. Oh, kakak nulisnya AEGH nih. AEGH. Salah ya, AEKG ini. Kita coba tulis ulang AEKG. AEKG. KG gitu. Nah, ini adalah luas yang tidak diarsir. Berarti kalau kita misalkan panjang AE ini adalah 1, EF 1, FB juga 1 ya. AG 1, GH 1, HD juga 1, maka luas persegi AEKG ini sama dengan 1 kuadrat. Berarti 1. Ya kan? Karena ini panjangnya 1, ini 1, ini 1, semuanya 1. Tapi kalau AFLH berarti ini panjangnya adalah 2. Ya kan? Karena ini 1, ini 1. 1 tambah 1 jadi 2. Ya, jadi 2 kuadrat berarti sama dengan 4. Gitu. Begitupun ABCD. ABCD panjangnya 3. Ya kan? Jadi 3 kuadrat berarti sama dengan 9. Sehingga luas yang tidak diarsir ini tinggal AFLH alias 4 dikurangi dengan AFKG yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah luas yang tidak diarsir ini. Ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat luas yang diarsir, ya, luas yang diarsir berarti kalau luas yang diarsir ini tinggal kita hitungnya luas arsir ini sama dengan tinggal luas segi 4 atau persegi yang besar ya, yaitu A, B, C, D, kemudian dikurangi dengan luas yang tidak diarsir. Ya kan? Jadi jawabannya tinggal 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Sehingga rasio, nah yang disebutkan pertama kali adalah luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir. Berarti yang tidak dulu ya, jadi rasionya adalah 3 berbanding 6. Kalau dibagi 3, berarti hasilnya adalah 1 berbanding 2. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Atau nih, cara cepatnya ya. Cara cepatnya nih, kalau kakak tarik garis ke sini, ini garisnya lurus ya harusnya ya. Tarik garis ke sini. Kemudian kita tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 9 buah persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang tidak diarsir itu ada 3. 1, 2, 3. Yang diarsir itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rasionya adalah 3 berbanding 6. Ya, gitu. Jadi cara cepatnya bisa dibuat seperti itu. Oke? Mudah-mudahan kebayang ya. Karena tadi ya, ini asumsinya adalah semua sisinya panjangnya sama. Ya, AE sama dengan EF, sama dengan FB, sama dengan AG, sama dengan GH, dan juga sama dengan HD. Yang ini ya, yang utama. Oke, nah kemudian sekarang kita lihat ke soal nomor 10. Nah, ini sebenarnya kalau buat kalian yang dari jurusan Soshum ya, mungkin agak asing ya, agak asing atau tidak familiar dengan bentuk soal seperti ini. Ya, karena di sini adalah pokok bahasan terkait dengan lingkaran. Ya, tapi memang ini tidak terlalu berkaitan dengan rumus-rumus yang ada pada persamaan lingkaran sebenarnya ya. Jadi ini konsepnya general, hanya berkaitan dengan lingkaran saja. Jadi meskipun tidak pernah kalian pelajari ya, terutama untuk anak-anak yang Soshum atau yang IPS ya jurusannya, tapi secara teori sebenarnya ini berkaitan dengan pertidaksamaan aja. Ya, itu. Nah, jadi gini, kalau titik A ini adalah koordinatnya 1, A kecil ya katanya, terletak di dalam atau interior dari suatu lingkaran. Nah, cara mengetahuinya atau mengeceknya adalah kita tinggal substitusi ke sini. Ya, substitusi X-nya jadi 1, Y-nya jadi A.
ke sini, kemudian tanda sama dengannya, nah ini berubah. Ya, kalau di dalam ya, atau interior tadi, tanda sama dengannya berubah menjadi kurang dari. Kalau pada lingkaran dia tetap sama dengan, kalau di luar lingkaran dia berubah menjadi lebih dari. Gitu. Ya. Nah, jadi dalam kasus ini karena soalnya ini adalah di dalam, maka nanti setelah kita substitusi ya, X-nya 1 tambah Y-nya jadi A ya, min 1 dikuadratkan, dia berubah menjadi kurang dari 5. Karena di dalam. Gitu. Sehingga jadinya A-1 kalau kita kuadratkan, berarti tinggal A kuadrat, ingat ya, min 2A plus 1, kemudian plus 1 lagi dari sini, dan jangan lupa 5-nya pindah ruas. Nah, jadi dikurangi 5 harus kurang dari 5. Gitu. Ya, sehingga bisa kita hitung di sini jadi A kuadrat min 2A min 3 harus kurang dari 0. Gitu. Nah, ini berarti faktornya apa nih? Ada yang bisa jawab? A kuadrat min min 2A min 3. Kalau difaktorkan jadinya apa? Ayo. Siapa yang mau jawab? 3 plus 1. Apa? G? A? Min 3 plus 1. Oke, betul ya. A min 3 sama A plus 1. Atau di sini bisa kita peroleh pembuat nolnya adalah A sama dengan 3 dan A sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kita gambarkan dalam suatu garis bilangan, ya, ini garis bilangan ya, di sini ada negatif 1 dan juga ada 3. Ya, ini berarti, ingat ya, caranya di sini tinggal plus min plus. Kalau persamaan kuadrat, tidak samaan kuadrat, bentuk umumnya biasanya selalu plus min plus, terutama kalau A kuadratnya di sini positif. Ya, gitu. Nah, yang ingin kita cari adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya yang negatif. Ya kan? Jadi kita tandai di sini yang negatif, yang ini. Ya, sehingga jawabannya di sini tinggal min 1 kurang dari A kurang dari 3. Ingat, negatif 1 sama 3-nya di sini tidak masuk. Ya, tidak masuk. Jadi nilai A yang memungkinkan atau yang memenuhi di sini adalah 0, 1, dan 2 saja. Kalau yang bulat ya, kalau yang bulat. Jadi jawabannya adalah yang 1 ya, 2 dan 3. 0, 1, 2. Sehingga hasilnya jawabannya adalah yang A. Gitu. Jadi kuncinya adalah tinggal substitusi, kemudian tandanya tinggal diubah. Karena di dalam kan logikanya kalau di dalam berarti harus kurang dari 5. Kurang dari jari-jarinya. Gitu ya, kurang dari 5. Seperti itu. Oke. Nah, ini mudah-mudahan masih kebayang ya. Ini memang muncul nih di UTBK 2021 ini ya. Yang kemarin muncul ada di TPS. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nomor 11. Ini lumayan agak panjang ya untuk nomor 11 ini. Jadi di sini kita punya suatu bangun apa ya? Ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Ya. Segi 5 yang memang di sini bisa kalian lihat dia terbentuk dari dua buah segitiga siku-siku. Jadi ini segitiganya siku-siku ya. Yang saling beririsan satu sama lain. Nah, jadi nempel. Gitu. Ada segitiga ABD, ada juga segitiga ABC. Nah, di sini. Nah, diketahui panjang AD ini adalah 10, panjang AB, ini AB-nya yang alas ya, panjang AB-nya 12, kemudian BC-nya di sini adalah 8. Maka jarak E ke ruas garis AB adalah berapa? Nah, ini yang ditanya. Ya. Kalau ini kita anggap siku-siku, maka pertanyaan ini, jarak E ke ruas garis AB, itu bisa kita wakili oleh panjang garis EF. Ya. Sehingga nanti kita tinggal hitung aja berapa panjang EF. Oke, kita coba ya. Nah, cara menganalisisnya ini sebenarnya dulu kalian belajar ini di SMP ya. Ada yang namanya kesebangunan dalam segitiga ya. Aduh, ini jeleknya pakai gambar.
Kita lihat segitiga yang kiri dulu ya, yaitu segitiga DAB. DAB yang ini ya, DAB. Dia siku-siku di A, ya, di sini. Panjang DA-nya 10, panjang AB-nya 18, dan EF-nya ada di sini. Yang ini E, ini F. Dia belum tentu di tengah-tengah ya, dan kayaknya memang bukan di tengah-tengah kan. Dia agak geser ke sebelah kanan ya. Gitu. Nah, mungkin kalian ada yang ingat atau ingat-ingat lupa ya, kayaknya nih, perbandingan kesebangunan dalam segitiga. Kalau kita punya bentuk seperti ini, karena ini siku-siku juga ya, maka EF dan AD itu sejajar, sehingga bisa kita tuliskan perbandingannya adalah EF berbanding DA, ya kan? EF berbanding DA atau AD ya, ini akan sama dengan, ingat, BF berbanding dengan AB. Gitu ya. EF per DA sama dengan BF per AB. Ya, gitu. Sehingga EF itu atau kita bisa tuliskan di sini dalam bentuk atau substitusi dulu lah ya. DA-nya di sini adalah 10 sama dengan BF-nya kita nggak tahu juga berapa ya. Yang kita tahu adalah BA. BA-nya atau AB-nya di sini adalah 12, sorry. Ya, jadi 18. Di sini adalah 12. Gitu. Sehingga kalian bisa lihat di sini kalau kita tuliskan dalam bentuk BF sama dengan, berarti BF sama dengan 12/10-nya EF. Gitu. Atau kalau disederhanakan menjadi 6/5 EF. Ya. Atau kalau kalian mau tuliskan dalam bentuk EF sama dengan juga boleh ya. Tapi ini ada alasannya kenapa kakak harus tuliskan dalam BF sama dengan. Alasannya apa? Nah, nanti kita lihat. Ya. Satu lagi. Kita lihat sekarang segitiga yang sebelah kanan ya. Kita tuliskan di sini aja ya. Segitiga yang sebelah kanan yaitu segitiga ABC. ABC, di sini dia siku-siku di B ya. Kemudian di sini ada FE-nya. FE. Nah, ini juga sama, kita bisa terapkan perbandingan sama seperti tadi, jadi EF per BC sama dengan AF ya, berarti kalau di dalam hal ini AF per AB. Gitu. Berarti EF per BC-nya tadi kita udah tahu ya, 8 sama dengan AF-nya kita belum tahu per AB-nya adalah 12. Ya, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk AF sama dengan, berarti nanti 12-nya harus pindah ruas ya. Jadi 12/8 EF. Kalau kita sederhanakan, dibagi 4 berarti bisa ya. Jadi 3/2 dari EF. Nah, makanya di sini tadi balik lagi, kenapa kakak tuliskan ini sebagai BF sama dengan dan AF sama dengan, biar nanti sama-sama dinyatakan dalam bentuk EF. Ya, atau kalau mau sama-sama EF juga bisa sih nanti ya, tinggal dieliminasi. Gitu. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat ya bahwa sebenarnya AF kalau ditambah dengan FB maka hasilnya adalah AB. Ya kan? AF tambah FB itu adalah AB. Gitu. AF-nya di sini adalah 3/2 EF. Kalau ditambah dengan FB atau BF ya, yaitu 6/5 EF, maka hasilnya adalah AB. AB itu sama dengan 12. Gitu. Berarti ini dijumlahin harus samain penyebut dulu ya. Berarti kita kali aja dulu sama 10 ya semua ya. Jadi 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 3, 15 ya. 15 EF ditambah dengan 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 6, 12 ya. 12 EF ini akan sama dengan 120. Atau 27 EF sama dengan 120. Ini berarti EF sama dengan 120/27. Ya, gitu. Atau kalau kita sederhanakan, ini bisa dibagi berapa ya? Paling dibagi 3 kayaknya ya. 12 dibagi 3, 4. Jadi 40/27 dibagi 3, 9. Jadi jawabannya adalah 40/9. Itu yang A. Ya, ada. Oke. Nah, ini adalah soal nomor 11 ya. Jadi
kayaknya sampai sini dulu nih ya kita bahasnya. Di sini ada 3 atau sampai 20 ya sebenarnya tuh, tapi yang bawah-bawahnya masih simple ya. Nanti silakan kalian cobain dulu ya dari nomor 12 sampai ke bawah. Nanti kalau ada kesempatan lain mungkin bisa kita bahas dalam kesempatan yang lain. Oke. Sebentar ya, saya coba save dulu ini. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan penalaran umum dan juga pengetahuan kuantitatif ya. Untuk penalaran umum ya tadi seperti yang kalian lihat, mungkin kebanyakannya memang berkaitan dengan teks ya, kemudian penalaran logis, dan juga ada juga yang berkaitan dengan ya pola bilangan ya, atau aritmatika yang sederhana. Kemudian kalau kuantitatif ya untuk tipe-tipe soal yang saya serahkan hari ini ya, yang saya bahas hari ini, itu banyaknya memang lebih ke aritmatika sebenarnya ya. Dan juga tadi ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan geometri seperti segitiga ya, kemudian beberapa teori lainnya. Oke. Kayaknya untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya pembahasannya, karena sudah mau jam 11 nih dan kebetulan ada ngajar offline juga ya, jadi harus berangkat ke unit ya. Terima kasih banget nih buat adik-adik semua atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau tadi ada salah-salah kata maupun ada kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kita ketemu lagi mungkin di kesempatan selanjutnya untuk pembahasan TPS ini. Semoga nggak bosan-bosan ya. File pembahasannya dikirim. Oke, boleh deh saya kirim ya sebentar. Siapa nih? Risma. Bentar, saya kirim. Tapi biasanya kalau upload ini suka agak lama ya. Sambil penutupan nanti sambil saya kirim ya. Bentar. Ini tuh barusan satu, ini yang PU-nya. Aduh, salah ya, bentar. Malah ke yang sender aja ya. Ini yang KU-nya. Ini yang bahas kurang. Oke, sip. Ini agak lama ya. Kalau mau nunggu file pembahasannya diupload, silakan boleh menunggu karena uploadnya di saya internetnya kecepatan uploadnya jelek ya. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Nelly. Mangga Teh. Atau masih ada Teh Nelly? Oke, ada. Oke, baik. Terima kasih. Oke, gimana nih adik-adik semua? Nggak kerasa ya? Berapa lama tadi Kak? Kita dari jam 9 tadi ya, udah hampir 2 jam. Udah 2 jam ya? Iya, kurang dikit. Oke, gimana nih adik-adik? Apa yang disampaikan Kak Rafiq sudah cukup memberikan gambaran terkait soal TPS? Ya, mudah-mudahan ini jadi gambaran awal ya buat adik-adik, bukan awal ya, maksudnya jadi tambahan lagi nih untuk TPS. Yang pasti adik-adik, untuk adik-adik yang khususnya sekarang kelas 12 ya, kalau yang kelas 12 udah mulai harus gaspol ya Kak ya, harus mulai gaspol nih untuk persiapan menghadapi UTBK-nya nih. Jadi jangan sampai dilewatkan pembahasan soal-soal TPS dari Tridaya yang biasa kita adakan setiap bulan ya. Setiap bulan itu sebenarnya ada 2 kali. Ada pekan pertama seperti sekarang itu untuk pembahasan pengetahuan kuantitatif dan juga penalaran umum. Kemudian pekan berikutnya, berarti jangan dilewatkan juga nih. Pekan depan kita akan bahas soal TPS-nya itu yang tipe pengetahuan umum, kemudian juga kemampuan memahami bacaan dan menulis ya. Dan juga bahasa Inggris juga ya. Jadi untuk kebahasaan itu nanti kita bahasnya di pekan depan ya. Nah, untuk adik-adik yang sekarang masih kelas 10, kelas 11, sudah rajin ikutan TPS, bagus banget ya. Karena memang
Meskipun tadi kata Kak Rofik sebetulnya ini sudah dipelajari dari dulu nih gitu konsep-konsep dasarnya, tapi kan mungkin lupa dan mungkin juga tipe soalnya agak berbeda sehingga memang adik-adik masih terus harus berlatih soal-soalnya ya. Nah, buat adik-adik yang mungkin bulan lalu kelewat, bulan lalu kok saya nggak ikutan ya pembahasan sama Kak Rofik padahal enak banget nih. Jadi jelas, ngerti banget gitu ya. Nah, jangan lupa adik-adik boleh akses YouTube Tridaya Online ya, YouTube channel Tridaya Online. Tinggal di search aja, ketik TPS, nanti akan muncul banyak pembahasan-pembahasan soal TPS yang bisa adik-adik pelajari, yang bisa diulang-ulang ya videonya sampai adik-adik ngerti gitu ya. Nah, jadi buat yang kelewat bulan-bulan sebelumnya silahkan cek di YouTube channel Tridaya Online. Begitu juga yang hari ini nanti insya Allah kita akan share juga di YouTube juga ya. Jadi nanti boleh dilihat kembali. Itu mungkin adik-adik ya. Nah, kemudian satu informasi lagi nih. Buat adik-adik semua yang biasanya nih mungkin masih ada kesulitan untuk mengerjakan PR ya. Kalau misalnya ada PR sekolah ternyata juga tidak sama dengan jadwal les Tridaya, adik-adik bisa memanfaatkan layanan live class Tridaya Jawab PR ya. Meskipun mungkin jadwalnya tidak setiap hari ada, tapi adik-adik bisa cek jadwalnya nanti dari kakak-kakak tutornya ya, atau dari CS maupun koordinator unitnya. Jadi ada jadwal live class matematika adanya hari apa saja, jam berapa, fisika hari apa, dan seterusnya ya. Jadi silakan dimanfaatkan fasilitasnya adik-adik ya. Jadi biar adik-adik bisa tanya PR-nya, bahas PR-nya secara live seperti ini ya, live. Bisa bertanya, bahkan kalau memang saat itu pas pengunjungnya tidak banyak, berarti bisa private ya pembahasannya. Oke, itu mungkin sekali lagi terima kasih untuk Kak Rofik ya. Terima kasih banyak nih Kak Rofik sudah memberikan pembahasan soalnya, sudah memberikan tadi tips trik mengerjakan soalnya ya. Mudah-mudahan adik-adik semua yang mengikuti kegiatan hari ini bisa lebih semangat lagi belajarnya, lebih rajin lagi belajarnya sehingga skor TPS-nya khususnya lebih tinggi lagi. Ingat kemarin kalau dilihat ya dari skor TPS UTBK atau dari skor UTBK yang 10 perguruan tinggi favorit itu rata-rata yang diterima, rata-rata skor yang lolos itu di angka 621 sampai 690-an. Berarti kalau memang adik-adik targetnya nanti mau masuk ke PTN favorit, ya berarti skor adik-adik harus aman. Yang aman banget tuh 700 ya. Aman banget itu 700 karena tadi di angka 621 sampai 690-an itu rata-rata gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah bergabung. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi nanti di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh.